Hadirin yang berbahagia, karya sastra pada saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Karya sastra yang awalnya hanya berupa bentuk teks saja, saat ini telah mengalami inovasi dan berbagai perkembangan. Salah satunya adalah novel yang difilmkan, kemudian puisi yang dimusikalisasikan, kemudian ada cerita pendek yang diteaterkan. Itu menandakan kepada kita bahwa dengan perkembangan ilmu dan teknologi pada saat ini mampu mengubah karya sastra bukan hanya menjadi sebuah karya sastra yang identik dengan teks saja, namun telah mengalami berbagai variasi yang tentunya sesuai dengan zaman pada kita saat ini. Kemudian atas dasar itu kami tim pemerintah membuat batasan singkat terhadap mosi yang akan kita bahas adalah transformasi karya sastra yaitu novel ke dalam bentuk film merusak keaslian karya sastra tersebut. Saya akan sampaikan definisi kata-kata operasional yang menjadi kunci pembahasan kita pada hari ini. Pertama, dalam Wikipedia Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa karya sastra adalah ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Karya-karya ini sering menceritakan tentang satu orang atau sekelompok orang, baik dalam satu ketiga orang pertama dengan plot dan melalui menggunakan berbagai perangkat sastra yang terkait dalam waktu mereka. Contohnya adalah puisi, cerpen, serta novel. Selanjutnya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, film diartikan adalah sebuah lakon yang diceritakan dalam bentuk gambar hidup. Kemudian apa yang dimaksud dengan transformasi karya sastra seperti novel ke dalam bentuk film? Maksudnya adalah isi yang terdapat di novel kita ubah menjadi bentuk karya seni, yaitu film bergambar, cerita bergambar. Bagi sebagian orang, ini merupakan alternatif yang sangat baik untuk menikmati karya sastra. Karena dengan jangkauan yang mudah, dengan hanya menonton saja, kita telah bisa memahami isi dari satu novel yang sangat panjang sekali ceritanya. Namun, bagi sebagian orang, diubahnya novel ke dalam bentuk film merusak citra dari novel tersebut. Saya akan ceritakan dan buktikan mengapa hal itu bisa terjadi. Pertama, pembiasan estetika dan isi sempit pada sinema merusak citra dan keaslian karya sastra. Apa yang dimaksud dengan pembiasan estetika? Maksudnya adalah pembiasan estetika terjadi karena apa yang ada di novel sepenuhnya tidak dapat disampaikan melalui film. Contohnya, betapa banyak tulisan-tulisan sastra, kata-kata yang indah di dalam novel, namun tidak bisa disampaikan melalui film karena dengan waktu yang singkat. Seperti itu. Kemudian, sinema mempunyai ruang yang sangat sempit untuk menyampaikan estetika karya sastra. Estetika karya sastra itu banyak sekali. Estetika bahasa, estetika imajinasi pembacanya, estetika sastra yang ditulis di dalam itu semua tidak bisa disampaikan melalui film saja. Dan itulah yang dimaksud dengan pembiasan estetika. Maka kami menyatakan bahwa apabila karya sastra seperti novel, jika kita filmkan, maka akan merusak keaslian dari karya tersebut. Saya berikan contoh, yaitu Bulan di Atas Kuburan berasal dari syair sajak berjudul Malam Lebaran karya Sisorus Tumorang. Ketika dibuatkan film ternyata berbeda isinya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk tim kontras bicara pertama, tokohnya ini dipersilakan. Dewa juri yang arif dan bijaksana, rekan-rekan dari tim pro yang walaupun sudah malam tetap semangat, dan rekan-rekan intelektual yang telah dapat hadir pada malam hari ini. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merebah pohon di cengkeh. Assalamualaikum. Mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Rekan-rekan yang sangat luar biasa, perkenalkan kami dari Provinsi Riau. Saya Putri Ramadewi sebagai pembicara pertama. Pembicara kedua kami dengan Hadelia Zalia, dan pembicara ketiga kami dengan Fitri Dwi Hartati. Rekan-rekanku yang sangat luar biasa dan dewan juri yang arif dan bijaksana.
ketika kita membicarakan suatu karya sastra yang diubah bentuknya menjadi bentuk yang lain, perlu kita sama-sama mengerti bahwa bahasa sastra dan bahasa komunikatif itu berbeda, rekan-rekanku. Darmono menjelaskan bahwa sutradara tidak bisa sepenuhnya mengubah sebuah karya sastra 100% sama dengan karya sastra yang tertulis. Mengapa? Dikarenakan hakikat tata bahasa sastra dan tata bahasa komunikatif yang disampaikan pada sebuah film berbeda, rekan-rekanku. Kita tidak bisa menuntut. Mengapa? Contohnya, ketika kita mengkiaskan suatu suasana dengan bahasa yang begitu indah, namun ketika difilmkan, ketika kita buat suatu dokumentasinya, yang kita temukan bukanlah suatu hal yang 100% sama dengan perkataan yang ada di tulisan. Namun bagaimana kita bisa menginterpretasikan sebuah bahasa tertulis tersebut menjadi sesuatu yang diterima secara komunikatif. Dan selanjutnya, ketika kita membicarakan karya sastra sudah tidak orisinil, tidak ada keorisinalan suatu karya sastra ketika terjadi ekranisasi. Rekan-rekanku dari tim pro yang sangat luar biasa, mengapa muncul suatu wacana tidak adanya keorisinilan? Padahal ketika suatu film ditayangkan, sutradara memberikan dan menjelaskan bahwa penulis cerita aslinya siapa, sutradaranya siapa, penulis skripnya siapa. Bukankah ini sudah menandakan bahwa film sendiri menghargai karya orisinil dari karya sastra itu? Dan ini sama sekali tidak menghilangkan keorisinalan dari sebuah karya sastra. Maka itu kami secara tegas tentu menolak musik kita pada hari ini. Karena sesuai dengan musik kita pada hari ini bahwa karya sastra di dalam sinema akan mengurangi nilai karya sastra itu sendiri. Kami merasa tidak. Mengapa? Karena ketika terjadi suatu proses ekranisasi, ini adalah ajang bagi sutradara yang ada di Indonesia untuk bagaimana mereka menghadapkan suatu karya sastra berdasarkan sudut pandang mereka. Dan masuk argumen pertama kami bahwa ini adalah sebagai pengekspresian diri terhadap suatu karya sastra namun dalam sudut pandang yang berbeda. Rekan-rekanku yang sangat luar biasa, ketika suatu karya sastra dijadikan sebuah film atau sinema, tidak semuanya 100% ya benar. Mengapa? Karena ekranisasi sendiri adalah proses penyusutan, pengembangan, dan perluasan dari karya sastra itu sendiri. Sehingga ketika rekan-rekan dari Kipro mengatakan bahwa ketika kita menjadikan sebuah karya sastra sebagai film atau sinema, kita akan mendapatkan hasil yang lebih sedikit, penonton akan kecewa. Teman-temanku, perlu kita sadari bahwa karya sastra yang dijadikan sinema memiliki target untuk bagaimana kita bisa bersimpati, bagaimana kita bisa menyamakan diri kita terhadap tokoh yang dianut. Oleh itu kami secara tegas, lugas, dan mantap menolak musik kita pada hari ini. Terima kasih. Saya Putri Rama Dewi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama, di sini kami ingin menegaskan kembali batasan yang telah kami sampaikan bahwa karya sastra dalam bentuk novel ataupun cerpen ataupun puisi dapat merusak atau menggeser keaslian dari karya sastra tersebut. Mohon maaf dan kontra, bantahan argumen yang telah Anda sampaikan merupakan dukungan dari posisi tersebut. Karena apa? Seperti yang dikatakan dari pihak pertama yang menyatakan bahwa Darmono bahwa skenario film itu berbeda dengan aslinya ataupun karya sastra berbeda dengan asli film berbeda dengan karya sastra yang aslinya. Sehingga dengan argumen yang telah Anda sampaikan, tentunya Anda akan mendukung pernyataan dari tim kami. Kemudian setelah itu, di sini saya akan menyampaikan beberapa argumen yang tentunya akan menegaskan kembali bahwa kami menyetujui mosi pada hari ini karya sastra dalam bentuk novel, cerpen, ataupun puisi
dapat merusak keaslian dari karya sastra tersebut. Yang pertama, adanya perbedaan media. Seperti yang telah dikatakan oleh pihak pertama, bahwa bahasa yang digunakan adalah berbeda. Bahasa sastra dengan bahasa komunikatif. Benar, perbedaan media mengharuskan penulis skenario menciptakan berbagai variasi formula. Sehingga dengan adanya pernyataan dari perbedaan media tersebut, bahwa benar, karya sastra yang telah difilmkan, yang telah disinemakan dapat merusak keaslian dari karya sastra tersebut. Dan yang kedua adalah menurut Ingmar Bergman, sutradara dari Swedia, yang menegaskan bahwa drama film yang orisinal mutlak diperlukan karena menurut pendapatnya film tidak ada kaitannya dengan karya sastra. Sehingga karya film yang ditransformasikan ke dalam sinema akan merusak keaslian dari karya tersebut. Dan contohnya adalah Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, dan sebagainya yang kita ketahui bahwa dari karya sastranya ataupun novel yang berbeda jauh dengan filmnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua dari tim kontra, silakan. Waktunya 4 menit. Terima kasih moderator, yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, rekan-rekan para pemerhati sastra dan bahasa yang ada di ruangan ini, serta rekan-rekan intelektual dari tim pro dengan argumennya yang sangat membanggakan barusan. Kawan-kawan, saya Hadiah Nazalia berdiri di sini sebagai pembicara kedua, ingin sedikit meluruskan kerancuan berpikir dari teman-teman pembicara pertama maupun kedua dari tim pro. Langsung saja, pembicara pertama dari tim pro mengatakan dan menyatakan di sini batasan dari perdebatan kita adalah novel. Namun yang sangat menggelitik di sini kawan-kawan adalah contoh yang diberikan oleh pembicara pertama adalah mengenai syair. Ini ada apa sebenarnya? Selanjutnya, yang kedua, pembicara kedua dari tim pro mengatakan bahwa kami bahwa kami mendukung argumen kalian kemudian. Justru inilah yang salah kawan-kawan. Tadi sudah dikatakan bahwa bahasa sastra dan bahasa di film itu beda. Nah, bedanya itu kenapa? Makanya muncullah perubahan dari karya sastra yang disinemakan, artinya bukan untuk menghilangkan nilai-nilai yang ada di dalam karya sastra karena susah untuk menerjemahkannya, namun adalah untuk memudahkan kita sebagai orang yang selain sastrawan untuk mengerti sebetulnya apa isi dan apa pesan dari karya sastra ini. Selanjutnya, film tidak ada kaitannya dengan novel. Bagaimana bisa kawan-kawan dari tim pro mengatakan tidak ada kaitannya film dan novel? Kita ketahui, yang kita bahas di sini adalah karya sastra yang difilmkan. Karya sastra ini dan yang difilmkan itu adalah karya sastra itu. Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Kita mengetahui karya sastra yang difilmkan ini atau disinemakan ini adalah sebelumnya kita mengetahui hubungan sebab akibatnya. Sebabnya adalah karya sastra ini adalah sangat apik untuk difilmkan. Nah, kemudian ini adalah juga salah satu bentuk apresiasi kita bahwa Indonesia ini bisa memfilmkan atau memajukan perfilman di Indonesia. Kita tidak mungkin diam saja di tempat dengan produksi film horor dan porno yang banyak di SARA maksud saya yang ada di Indonesia sekarang. Kawan-kawan, kita menyadari tidak mungkin kita berdiri di sini saja, tidak mungkin kita jalan di tempat. Maka kemudian yang harus diperbaiki adalah kita harus perlahan maju. Sebagai negara yang dinamis, kita memang harus perlahan maju. Kemudian yang perlu ditekankan lagi adalah hari ini Indonesia pertanyaan yang besar muncul di pertanyaan kami adalah, di benak kami adalah, kalau tidak boleh ini difilmkan, maka harus diapakan lagi agar penikmatnya banyak dan agar semua masyarakat awam ini paham dengan apa yang dimaksud oleh karya sastra ini. Masuk ke argumen kami yang pertama adalah, yang saya ulangi tadi, bukan untuk mengurangi isi dari karya sastra itu, namun untuk memudahkan masyarakat untuk memahami sebetulnya apa pesan dan apa yang ingin disampaikan dari karya sastra itu. Yang kedua, penikmat bioskop semakin meningkat. Kawan-kawan, data dari tahun 2013 sampai 2014 bulan Mei menunjukkan 22% penikmat bioskop di Indonesia itu bertambah.
Artinya, penikmat bioskop tentu bukan orang awam saja. Para sastrawan pun tentu ingin masuk ke dunia bioskop dan ingin menilai bagaimana sebetulnya apa yang terjadi di perfilman Indonesia. Apakah karya sastra kemudian difilmkan? Apakah kemudian karya sastra diapresiasikan dalam bentuk nilai? Dalam bentuk film. Selanjutnya, baik, saya rasa cukup argumentasi dari tim kontra. Saya sekali lagi menegaskan bahwa kami secara lugas, tegas, dan mantap menyatakan bahwa kami tetap tidak setuju pada mosi kita malam hari ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya pembicara ketiga dari tim Bureau, waktunya 3 menit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke laut mencari cumi, bukannya cumi, dapatnya ikan. Pembicara yang tampan hadir di sini, harap disimak dan diperhatikan. Saya pembicara ketiga dari tim pemerintah. Terlebih dahulu, saya akan menyampaikan sanggahan-sanggahan terkait argumen yang telah disampaikan oleh tim kontra. Yang pertama, bahwasanya perlu kami tegaskan kembali atau kami ingatkan kepada tim kontra bahwasanya kami tidak mengatakan menghilangkan pada nilai sastra tadi, melainkan menggeserkan. Jadi secara jelas bahwasanya ketika sebuah karya novel diekranisasikan untuk menjadi sebuah film, itu mengurangi nilai sastra dalam nilai karya dalam sastra itu sendiri. Kemudian Anda tadi menyebutkan bahwa saya akan memberikan beberapa contoh bahwasanya ketika ekranisasi itu secara jelas menghilangkan nilai dalam sastra. Pembicara pertama menyebutkan bahwa ketika sebuah film ketika sebuah sastra diekranisasikan menjadi film, maka akan berubah. Jadi secara langsung dia menyebutkan bahwa ketika sebuah novel, sebagai contohnya, difilmkan, maka nilai dalam sebuah novel tersebut atau sebuah karya sastra akan hilang. Kemudian saya akan memberikan contoh seperti novel Laskar Pelangi, Ayat-ayat Cinta, Sang Pemimpi, Ketika Cinta Bertasbih. Itu beberapa novel yang ketika difilmkan sangat berbeda dengan hasil yang ada pada novel. Jadi ketika seorang penikmat sastra menyaksikan sebuah film yang ditampilkan dari hasil karya novel, maka ia akan merasa ada yang hilang dari sebuah novel tersebut. Jadi itu secara jelas menyatakan bahwa dengan karya sastra yang difilmkan akan mengurangi nilai karya sastra itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara ketiga dari tim kontra, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, serta rekan tim pro yang saya banggakan. Kembali saya Piti Bihartati sebagai pembicara ketiga dari tim kontra dengan ini menyatakan tegas bahwa kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada kesempatan ini, yaitu karya sastra yang difilmkan mengurangi nilai karya sastra itu sendiri. Di sini dengan tegas dan dengan jelas kami membiarkan tim pro beretorika dengan argumen-argumen yang mereka sampaikan. Di sini kami menekankan bahwa pengapresiasian dari karya sastra itu sendiri memang berbeda karena pemfilman itu tidak sama dengan membaca. Itu yang perlu ditegaskan di sini. Nah, di sini kami akan masuk pada argumentasi kenapa kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh pembicara kedua, akan mempermudah masyarakat khususnya kalangan muda untuk menikmati karya sastra. Kita tahu bahwa Laskar Pelangi adalah novel terkenal. Dalam kutipan dari Laskar Pelangi itu tersendiri ada kalimat yang menyatakan bahwa bunga berjatuhan. Para pembaca tidak memahami makna dari bunga berjatuhan ini, tetapi dalam perfilman itu jelas menandakan bahwa tokoh Ikal jatuh cinta kepada seorang perempuan yang bernama Ali. Ini jelas mempermudah masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Indonesia, memahami dari karya sastra itu sendiri. Kemudian memberi keuntungan ekonomis bagi pecinta sastra. Kita tahu bahwa setelah difilmkan, novel yang ada di Indonesia meningkat drastis penjualannya. Dari data yang kami dapatkan dari Unpad.ac.id menyatakan bahwa Andrea Hirata menyatakan terjadi peningkatan
penjualan novel setelah difilmkan. Sebelum difilmkan, novel itu hanya terjual 600.000 buku. Kemudian setelah difilmkan, terjual lebih dari 1 juta buku. Ini membuktikan bahwa terjadi peningkatan atau keuntungan bagi karya sastra itu sendiri dari nilai ekonomisnya. Sehingga dengan tegas, kami sekali lagi menekankan bahwa kami tim kontra tetap tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada kesempatan ini dengan argumen yang telah kami jelaskan dan paparkan tadi, bahwa karya sastra yang difilmkan mengurangi nilai karya sastra itu sendiri. Terima kasih, saya Fitri Dihartati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya untuk memberi kesimpulan. Kami mulai dari Dini. Waktunya 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa mengatakan, 1000 anjing menyalak, gunung tak akan runtuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami sebagai tim pemerintah tetap berpendirian bahwa karya sastra berupa novel yang difilm merusak atau menggeser karya sastra tersebut. Argumen yang pertama adalah yang telah disampaikan oleh pembicara tim kami, bahwa pembiasan estetika sinema mempunyai ruang yang sempit untuk menyampaikan estetika karya sastra. Artinya, terdapat beberapa bahasa dalam karya sastra yang tidak ada dalam film, sehingga karya sastra yang difilmkan akan merusak keaslian dari karya sastra tersebut. Dan yang kedua adalah perbedaan media, bahwa karya sastra adalah media tulis atau media buku, sedangkan film adalah media visual. Dan selanjutnya adalah menurut Ingmar Bergman, salah satu sutradara dari Swedia, dan contoh yang telah diberikan oleh pembicara ketiga dari tim kami, bahwa contoh karya sastra yang difilmkan yang berbeda dari aslinya adalah Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Ketika Cinta Bertasbih, dan Ayat-ayat Cinta. Sehingga pada hari ini, pada malam ini, kami tetap berpegang teguh pendirian bahwa karya sastra yang difilmkan berupa novel yang difilmkan dapat merusak atau menggeser keaslian karya sastra tersebut. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana, rekan-rekan dari tim pro yang semakin mendekati akhir perdebatan, tetap semangat. Izinkan saya sebagai pembicara kesimpulan untuk menyampaikan apa saja yang telah terjadi pada perdebatan kita hari ini. Kami memiliki beberapa argumen yang kami rasa sudah cukup kuat dan masih tetap berdiri tegak untuk membela mengapa kami tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini, yaitu karya sastra dalam sinema mengurangi nilai karya sastra itu sendiri. Seperti pada argumen pertama kami, bahwa ketika kita mengubah suatu karya sastra menjadi sebuah karya film, tata bahasa dan juga penggunaan estetika itu sendiri berbeda. Namun bukan berarti kita mengurangi nilai dari karya sastra itu sendiri. Dikarenakan kami percaya bahwa ketika kita mengubah, terdapat sudut pandang, terdapat pengembangan baru dari karya sastra itu sendiri. Yang kedua, bukan mengurangi namun memudahkan penonton untuk memahami makna dari karya sastra itu. Rekan-rekanku, ketika kita dihadapi sebuah karya sastra yang bisa dilihat oleh sastrawan dan juga orang biasa seperti kita memerlukan suatu pemahaman singkat yang mudah. Dan itulah gunanya kita filmkan sebuah karya sastra. Yang ketiga, yaitu dimulai dari hal ini, maka seterusnya kita akan meningkatkan perfilman bangsa kita. Dengan ini kita akan memajukan kreativitas sutradara di negara kita. Yang keempat, penikmat bioskop atau sinema di Indonesia sendiri semakin meningkat. Hal ini membuktikan dan jelas menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa ketika sebuah karya sastra difilmkan atau dijadikan sebuah sinema, tidak mengurangi nilai, tapi memberikan kesempatan untuk karya sastra itu menjadi lebih populer. Oleh karena itu kami secara tegas, lugas, dan mantap masih tetap percaya bahwa musik kita pada hari ini perlu diturunkan. Saya Putri Dewi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.